Di dunia yang semakin bising dan penuh tuntutan, kita sering kali merasa terjebak dalam pusaran kesibukan tanpa akhir. Notifikasi yang tiada henti, harapan sosial yang membebani, serta tekanan untuk terus memiliki dan melakukan lebih banyak membuat kita kehilangan arah. Kita mengira bahwa semakin banyak yang kita miliki, barang, pencapaian, hubungan, pengalaman, semakin bahagia kita. Namun, mengapa justru ada kekosongan yang terus mengintai? Hidup dalam kebisingan tanpa henti bukanlah sekadar masalah fisik atau digital, tetapi juga mental dan emosional. Kita merasa lelah bukan karena kekurangan waktu, melainkan karena kita mengisi setiap celah kehidupan dengan hal-hal yang tidak selalu esensial. Dalam perburuan terhadap lebih banyak, kita melupakan apa yang benar-benar penting. Minimalisme bukan hanya tentang mengurangi kepemilikan atau merapikan ruang, tetapi tentang menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Ini adalah perjalanan untuk menghilangkan kebisingan, agar kita dapat mendengar dengan lebih jelas, mendengar hati kita, nilai-nilai kita, dan apa yang sungguh membawa kebahagiaan sejati. Buku ini bukan sekadar panduan untuk menyederhanakan hidup, tetapi sebuah undangan untuk berpikir ulang tentang bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Ia akan membawa Anda dalam perjalanan yang menggugah, dari mengidentifikasi sumber kebisingan hingga menemukan kejelasan dalam hidup. Dari melepaskan yang tidak esensial hingga merangkul kebebasan sejati. Dari sekadar bertahan dalam hidup hingga benar-benar hidup dengan penuh kesadaran. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Sebuah perjalanan menuju kehidupan yang lebih ringan, lebih jernih, dan lebih bermakna. Bab 1. Mengatasi kebisingan dalam kehidupan modern. Di era digital yang terus bergerak tanpa henti, kebisingan bukan lagi sekadar suara yang kita dengar, tetapi juga arus informasi yang tak terbendung, ekspektasi sosial yang membebani, dan tuntutan hidup yang semakin meningkat. Kebisingan ini menyusup ke dalam pikiran, merayap ke dalam kesadaran, hingga kita kehilangan ruang untuk mendengar diri sendiri. Banyak orang menjalani hidup dalam mode reaksi, tenggelam dalam kesibukan yang seolah tak berujung, tanpa pernah berhenti untuk bertanya, apakah semua ini benar-benar perlu? Minimalisme bukan hanya tentang membersihkan ruang fisik. Ini adalah perjalanan menuju ketenangan batin, sebuah upaya untuk menyingkirkan kebisingan yang mengaburkan makna. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kebisingan modern memengaruhi kesejahteraan kita, bagaimana ia merusak produktivitas dan kreativitas, serta bagaimana kita dapat mulai menciptakan ruang bagi hal-hal yang benar-benar bermakna. Dunia saat ini seperti lautan gelombang informasi yang tak pernah surut. Notifikasi yang berdenting setiap beberapa menit, media sosial yang mengundang kita untuk terus membandingkan hidup dengan orang lain, dan tekanan sosial untuk selalu sibuk, semua ini menciptakan kebisingan yang tak kasat mata, tetapi sangat berpengaruh. Kita terus-menerus menerima pesan bahwa lebih banyak berarti lebih baik, bahwa kecepatan adalah segalanya, bahwa kita harus terus mengejar sesuatu, meskipun kita tak tahu apa yang sebenarnya kita kejar. Kebisingan ini bukan hanya membuat kita lelah, tetapi juga mengikis ketenangan mental. Penelitian menunjukkan bahwa paparan informasi yang berlebihan dapat meningkatkan kecemasan, menurunkan kemampuan berkonsentrasi, dan bahkan mengurangi kapasitas otak untuk mengambil keputusan dengan bijak. Kita menjadi terbiasa hidup dalam keadaan on, selalu waspada, selalu terhubung. Tetapi ironisnya, semakin banyak koneksi eksternal yang kita jalin, semakin jauh kita dari diri sendiri. Kita sering berpikir bahwa semakin sibuk kita, semakin produktif kita. Namun, apakah benar demikian? Multitasking, yang sering dibanggakan sebagai kemampuan istimewa, sebenarnya adalah musuh dari efektivitas. Penelitian menunjukkan bahwa berpindah-pindah tugas secara cepat mengurangi kualitas pekerjaan dan meningkatkan waktu penyelesaian. Otak kita tidak dirancang untuk menangani banyak hal sekaligus. Ia bekerja lebih baik ketika diberikan fokus yang penuh. Selain itu, kebisingan yang terus-menerus juga menguras kreativitas. Inspirasi lahir dari keheningan, dari ruang yang cukup untuk berpikir dan merenung. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan berbagai rangsangan eksternal, kita kehilangan kemampuan untuk berimajinasi, untuk menggali ide-ide baru. Kreativitas bukan tentang seberapa banyak informasi yang kita serap,
melainkan tentang bagaimana kita memberikan ruang bagi ide-ide untuk berkembang. Langkah pertama menuju ketenangan adalah mengenali sumber kebisingan dalam hidup kita. Kebisingan ini bisa berasal dari berbagai hal. Distraksi digital yang mengalihkan perhatian setiap beberapa menit. Tekanan sosial yang membuat kita merasa harus memenuhi ekspektasi orang lain. Atau komitmen berlebihan yang akhirnya menguras energi tanpa memberikan kepuasan. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, apa saja yang sebenarnya mengganggu kedamaian kita? Apakah itu kebiasaan mengecek ponsel setiap beberapa menit? Apakah itu pekerjaan yang terus menuntut kita untuk ada, bahkan di luar jam kerja? Apakah itu hubungan yang membuat kita merasa harus menjadi seseorang yang bukan diri kita? Menyadari sumber kebisingan adalah langkah awal untuk mulai mengambil kendali atas hidup kita kembali. Minimalisme bukan sekadar tentang mengurangi jumlah barang di rumah, melainkan juga tentang menciptakan lebih banyak ruang untuk berpikir, untuk bernapas, untuk merasakan makna dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tentang berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting, agar kita dapat berkata ya pada hal-hal yang benar-benar berarti. Dengan mengadopsi pola pikir minimalis, kita belajar untuk melepaskan tidak hanya benda, tetapi juga komitmen yang tidak perlu, hubungan yang tidak sehat, dan ekspektasi yang membebani. Kita memberi diri kita izin untuk memperlambat, untuk menikmati keheningan, untuk merasakan hidup dalam ritme yang lebih selaras dengan kebutuhan batin kita. Kesadaran adalah kunci dari semua perubahan. Tanpa menyadari kebisingan yang mengelilingi kita tidak akan pernah bisa mengendalikannya. Cobalah luangkan waktu sejenak setiap hari untuk mengamati. Kapan Anda merasa paling tenang? Kapan Anda merasa paling terganggu? Apa yang membuat Anda merasa terjebak dalam pusaran kesibukan yang tidak perlu? Dari kesadaran ini, barulah kita bisa mengambil tindakan nyata. Mulailah dengan langkah kecil, matikan notifikasi yang tidak perlu, kurangi konsumsi media sosial, luangkan waktu untuk diam tanpa gangguan. Perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Mengatasi kebisingan bukan hanya tentang mengurangi apa yang ada di luar, tetapi juga tentang menemukan ketenangan di dalam. Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana mempraktikkan pola pikir minimalis dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari menentukan apa yang esensial, merapikan ruang fisik dan digital, hingga membangun hubungan dan kebiasaan yang lebih bermakna. Hidup yang lebih ringan bukanlah tentang memiliki lebih sedikit, tetapi tentang menjadi lebih penuh kehadiran, lebih penuh makna, lebih penuh ketenangan. Bab 2. Menentukan apa yang esensial. Di dunia yang penuh dengan distraksi dan pilihan tanpa batas, seringkali kita merasa tersesat dalam lautan keinginan dan tuntutan eksternal. Kita mengejar banyak hal, namun semakin banyak yang kita kejar, semakin kita merasa hampa. Mengapa? Karena tidak semua yang tampak berharga benar-benar memiliki makna bagi kita. Tidak semua yang kita inginkan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Menentukan apa yang esensial bukan sekadar tentang memilih hal-hal penting, tetapi juga tentang memiliki keberanian untuk melepaskan apa yang tidak perlu. Ini adalah perjalanan untuk menemukan apa yang benar-benar berharga, bukan menurut standar dunia, tetapi menurut hati kita sendiri. Setiap keputusan yang kita buat, setiap arah yang kita ambil dalam hidup, selalu berakar pada nilai-nilai yang kita pegang, baik kita menyadarinya atau tidak. Nilai-nilai ini membentuk identitas kita, membimbing tindakan kita, dan menentukan bagaimana kita menafsirkan kehidupan. Namun, seringkali kita menjalani hidup berdasarkan nilai yang ditanamkan oleh lingkungan, tanpa pernah benar-benar bertanya, apa yang sebenarnya penting bagiku? Tanpa pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai pribadi, kita mudah terseret oleh arus. Kita mengikuti tren, mengejar kesuksesan yang didefinisikan oleh orang lain, dan merasa gelisah ketika sesuatu terasa salah tanpa tahu alasannya. Tetapi ketika kita mengenali nilai-nilai inti kita, segalanya menjadi lebih jelas. Keputusan menjadi lebih mudah. Hidup terasa lebih selaras. Salah satu cara untuk menemukan nilai-nilai inti adalah dengan menuliskan 10 hal yang paling kita hargai dalam hidup. Dari daftar tersebut, kita bisa mempersempitnya menjadi 5 hal yang paling penting,
lalu menyaringnya lagi hingga tersisa 3 hal yang benar-benar mendefinisikan siapa kita dan bagaimana kita ingin menjalani hidup. Setelah itu, kita bisa merenungkan apakah cara kita hidup saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai tersebut, dan jika belum, perubahan apa yang bisa dilakukan agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip yang kita yakini. Dunia modern mengajarkan kita untuk menginginkan lebih. Iklan, media sosial, dan tekanan sosial membentuk ilusi bahwa kebahagiaan terletak pada kepemilikan, pencapaian, atau validasi eksternal. Kita diajari untuk percaya bahwa lebih banyak berarti lebih baik. Namun, apakah benar demikian? Kebutuhan adalah sesuatu yang mendukung kesejahteraan kita, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual, sedangkan keinginan seringkali bersifat sementara, didorong oleh dorongan sesaat atau pengaruh eksternal. Tantangan budaya konsumerisme tidak hanya terbatas pada pembelian barang, tetapi juga mencakup bagaimana kita mengisi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Kita menumpuk janji sosial, komitmen yang tidak bermakna, dan kesibukan yang hanya memberi ilusi produktivitas. Untuk lebih sadar dalam membedakan kebutuhan dan keinginan, kita bisa mulai dengan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar aku butuhkan, atau hanya sesuatu yang kuinginkan karena tekanan eksternal? Jika aku tidak bisa memilikinya sekarang, apakah hidupku tetap baik-baik saja? Apakah ini membawa nilai jangka panjang, atau hanya memberi kepuasan sesaat? Kesadaran akan perbedaan ini memberi kita kebebasan. Kebebasan untuk tidak tergoda oleh tren, untuk tidak merasa harus mengejar segalanya, dan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai bagi kita. Jika hidup adalah perjalanan, maka pernyataan misi pribadi adalah peta yang menuntun langkah kita. Ini bukan hanya sekadar rangkaian kata, tetapi sebuah deklarasi tentang siapa kita dan bagaimana kita ingin menjalani kehidupan. Pernyataan misi pribadi membantu kita tetap berakar di tengah perubahan, menjadi kompas ketika kita merasa ragu, dan memberi makna pada setiap keputusan yang kita buat. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki pernyataan misi pribadi seperti, "Aku ingin hidup dengan penuh kesadaran, menciptakan dampak positif bagi orang-orang di sekitarku, dan menjalani hidup yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan dan kebebasan." Atau, "Fokusku adalah pertumbuhan dalam pemikiran, hati, dan kontribusi. Aku memilih untuk hidup dengan keberanian, kebaikan, dan rasa ingin tahu." Untuk menyusun pernyataan misi pribadi, kita bisa mulai dengan menuliskan hal-hal yang benar-benar penting bagi kita, memikirkan bagaimana kita ingin dunia mengenang kita, dan menggabungkan nilai, tujuan, serta prinsip hidup kita menjadi satu kalimat yang mencerminkan esensi diri kita. Dengan pernyataan misi yang jelas, kita tidak lagi mudah tersesat oleh kebisingan dunia. Kita tahu kemana kita pergi dan lebih mudah mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan kita. Melepaskan bukan hal yang mudah. Kadang kita terikat bukan hanya pada benda, tetapi juga pada kebiasaan, hubungan, atau ekspektasi yang sebenarnya tidak lagi melayani kita. Namun, melepaskan adalah bagian dari perjalanan menuju hidup yang lebih ringan dan bermakna. Tantangan emosional dalam melepaskan seringkali muncul dalam bentuk ketakutan kehilangan rasa aman, rasa bersalah karena mengubah arah, serta ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Namun, kebebasan sejati lahir dari keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita. Kita tidak bisa menggenggam segalanya. Untuk menerima sesuatu yang baru, kita harus memberi ruang dengan melepaskan yang lama. Menghadapi ketidakpastian dalam proses ini, bisa dimulai dengan mempercayai bahwa yang esensial akan selalu bertahan. Kita perlu fokus pada manfaat jangka panjang, bukan hanya kenyamanan saat ini. Mulailah dari yang kecil. Lepaskan satu hal yang tidak lagi bernilai bagi hidup kita, lalu rasakan perbedaannya. Ketika hidup kita selaras dengan nilai-nilai kita, ada sesuatu yang berubah. Kita tidak lagi merasa perlu membuktikan diri, karena kita tahu apa yang benar-benar penting. Kita tidak lagi terjebak dalam perbandingan, karena kita berjalan di jalur kita sendiri. Hidup yang selaras bukan berarti hidup tanpa tantangan, tetapi berarti kita menjalani kehidupan dengan rasa tenang dan kepuasan batin. Kita tahu bahwa setiap pilihan yang kita buat bukan berasal dari tekanan eksternal, tetapi dari kesadaran diri yang mendalam. Sebagai refleksi, kita bisa bertanya pada diri sendiri,
Apakah cara kita menjalani hidup saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai inti kita? Jika belum, perubahan apa yang bisa dilakukan agar lebih selaras dengan nilai-nilai tersebut? Dan yang paling penting, apa satu hal yang bisa kita lepaskan hari ini untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih bermakna? Menentukan apa yang esensial bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan yang terus berkembang. Dengan memahami nilai-nilai kita, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta berani melepaskan yang tidak penting, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih jernih, lebih ringan, dan lebih bermakna. Dan yang terpenting, kita bisa hidup dengan penuh kesadaran, bukan sekadar menjalani hari demi hari tanpa arah. Bab 3. Membersihkan kekacauan fisik dan digital. Kekacauan bukan sekadar tentang benda-benda yang berserakan atau file digital yang menumpuk. Kekacauan adalah cerminan dari cara kita hidup, cara kita berpikir, dan seringkali cara kita merasa. Kita mengelilingi diri dengan barang yang sudah tidak lagi berfungsi, tetapi kita enggan melepaskannya. Kita menumpuk file, aplikasi, dan notifikasi sampai sulit bernapas di dunia digital kita sendiri. Tanpa kita sadari, setiap tumpukan, setiap ikon yang tidak terpakai, setiap benda yang kehilangan maknanya, semuanya membawa beban mental. Tetapi, apa yang terjadi ketika kita mulai membersihkan? Ruang terbuka. Napas terasa lebih lega. Fokus menjadi lebih tajam. Kita menyadari bahwa di balik kekacauan, ada keheningan yang telah lama kita rindukan. Mengapa kita menyimpan begitu banyak hal yang tidak kita butuhkan? Karena setiap benda, setiap file, setiap jejak digital seringkali memiliki cerita. Ada keterikatan emosional, bukan pada barangnya, tetapi pada kenangan, pada rasa aman, pada ilusi bahwa suatu hari nanti kita akan memerlukannya. Namun, semakin kita menyimpan, semakin kita merasa terikat. Penelitian menunjukkan bahwa kekacauan memengaruhi kesehatan mental kita lebih dari yang kita sadari. Ruangan yang berantakan bisa meningkatkan stres, mengganggu fokus, dan bahkan memperburuk perasaan cemas. Di dunia digital, notifikasi yang terus-menerus, email yang tidak terbuka, dan daftar tugas yang tidak terselesaikan menciptakan tekanan mental yang tidak terlihat. Cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah barang-barang di sekitarku masih memiliki makna bagiku? Apakah ruang digitalku memberi ketenangan atau justru membebaniku? Jika aku melepaskan beberapa hal, apakah hidupku akan lebih ringan? Kita tidak bisa mengendalikan segalanya dalam hidup, tetapi kita bisa mengendalikan lingkungan kita, dan itu adalah langkah awal untuk menemukan kejernihan batin. Membersihkan tidak berarti membuang segalanya secara sembarangan. Ini tentang memilih dengan sadar. Mulailah dari hal yang kecil. Pilih satu sudut, satu laci, atau satu rak, dan jangan merasa perlu membersihkan semuanya sekaligus. Gunakan aturan simpan, sumbangkan, atau buang. Jika sesuatu tidak lagi berguna atau tidak memberi kebahagiaan, lepaskan. Beri batasan pada barang-barang yang disimpan. Jika ada sesuatu yang tidak digunakan dalam setahun terakhir, pertimbangkan untuk melepaskannya. Pastikan setiap barang memiliki tempatnya. Jika sesuatu tidak memiliki rumah yang jelas, tanyakan kembali apakah benda itu benar-benar dibutuhkan. Aturan satu masuk, satu keluar juga bisa membantu. Setiap kali kita membawa sesuatu yang baru ke dalam hidup, pastikan ada sesuatu yang dikeluarkan. Dengan begitu, ruang kita tetap lapang dan bernapas. Decluttering bukan hanya tentang merapikan, tetapi juga tentang membuat ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Baik dalam arti fisik, maupun dalam kehidupan kita. Kekacauan tidak hanya terjadi di dunia nyata. Kadang, layar penuh dengan notifikasi yang tidak terjawab bisa menciptakan perasaan yang sama seperti ruangan yang berantakan. Mulailah dengan membersihkan email, file, dan aplikasi. Hapus email yang tidak diperlukan dan berhenti berlangganan dari yang tidak relevan. Buat folder yang jelas untuk file penting dan hapus yang tidak lagi berguna. Periksa daftar aplikasi di perangkatmu, lalu hapus yang jarang digunakan. Lebih sedikit aplikasi berarti lebih sedikit distraksi. Selain itu, aturlah waktu layar dan konsumsi digital. Tentukan batasan untuk penggunaan media sosial agar tidak menghabiskan waktu secara berlebihan.
Matikan notifikasi yang tidak esensial agar tidak mengganggu fokus. Sesekali, lakukan detoks digital dengan meluangkan sehari tanpa layar untuk memberi ruang bagi ketenangan. Dengan membersihkan ruang digital, kita tidak hanya mengurangi beban mental, tetapi juga memberi diri kita kesempatan untuk benar-benar hadir dalam kehidupan nyata. Decluttering bukan hanya sesuatu yang dilakukan sekali, tetapi sebuah kebiasaan yang perlu dipelihara. Luangkan waktu 10 menit setiap hari untuk merapikan sesuatu, baik di ruang fisik maupun digital. Setiap minggu, evaluasi barang atau file yang tidak lagi diperlukan, lalu lepaskan. Setiap bulan, lakukan pembersihan lebih besar untuk memastikan ruang tetap nyaman dan tidak kembali dipenuhi oleh hal-hal yang tidak dibutuhkan. Gunakan checklist sederhana untuk membantumu tetap terorganisir. Tanyakan pada diri sendiri, apakah benda ini masih berguna bagiku? Apakah aku menyukainya, atau hanya menyimpannya karena kebiasaan? Jika aku kehilangannya, apakah aku akan benar-benar mencarinya? Dengan mempertahankan keteraturan, kita tidak perlu merasa kewalahan. Kita menciptakan ruang yang mendukung ketenangan, bukan yang membebani pikiran. Ketika kita mulai membersihkan kekacauan, baik fisik maupun digital, sesuatu yang ajaib terjadi. Kita merasa lebih ringan, pikiran menjadi lebih jernih. Energi kita tidak lagi terkuras oleh hal-hal yang tidak penting. Ruang yang lebih bersih memberi ketenangan batin. Dengan lebih sedikit distraksi, kita bisa bekerja dan beristirahat dengan lebih baik. Kehidupan terasa lebih sederhana, lebih lapang, dan lebih selaras. Membersihkan kekacauan bukan hanya tentang memiliki lebih sedikit, tetapi tentang membuat ruang bagi apa yang benar-benar penting. Ini adalah cara untuk mengatakan, aku memilih hidup yang lebih ringan, lebih bermakna, lebih damai. Dan pada akhirnya, ruang yang bersih bukan hanya tentang tempat di luar kita, tetapi juga tentang ketenangan di dalam diri kita. Bab 4. Menyederhanakan waktu. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa kita simpan atau ulangi. Kita bisa mencari uang, menggantikan barang yang hilang, atau membangun kembali sesuatu yang runtuh. Tapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Namun, berapa banyak dari kita yang hidup seolah-olah waktu tidak terbatas? Kita menunda hal yang penting, terjebak dalam kesibukan tanpa arah, atau menghabiskan hari-hari dengan hal yang tidak benar-benar bermakna. Menyederhanakan waktu bukan tentang melakukan lebih banyak dalam sehari, tetapi tentang memastikan bahwa apa yang kita lakukan benar-benar berarti. Ini tentang menyusun hidup dengan kesadaran penuh, menghilangkan gangguan yang tidak perlu, dan memberi ruang bagi hal-hal yang selaras dengan nilai-nilai kita. Setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama dalam sehari, 24 jam. Perbedaannya bukan pada seberapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku menghabiskan waktuku untuk hal-hal yang benar-benar penting bagiku? Atau, jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan bangga dengan bagaimana aku telah menggunakan waktuku? Kita sering mengira bahwa kita memiliki lebih banyak waktu daripada yang sebenarnya. Kita menunda impian, menunda kebersamaan dengan orang yang kita cintai, menunda kebahagiaan, seolah-olah kita punya selamanya. Tetapi kenyataannya, setiap detik yang berlalu adalah detik yang tidak akan kembali. Ketika kita mulai menyadari bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga, kita akan lebih bijak dalam menggunakannya. Tidak semua kesibukan berarti produktivitas. Banyak orang merasa sibuk, tetapi di akhir hari, mereka merasa tidak benar-benar maju dalam hal-hal yang penting. Untuk memahami kemana waktu kita benar-benar pergi, kita perlu melakukan audit waktu. Selama beberapa hari, catat semua aktivitas yang dilakukan, sekecil apapun, lalu identifikasi pola, mana yang benar-benar berkontribusi pada tujuan kita, dan mana yang hanya menghabiskan waktu. Kemudian tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini membawa nilai dalam hidupku? Banyak pembuang waktu yang tidak kita sadari, seperti menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial tanpa tujuan, melakukan pekerjaan yang seharusnya bisa didelegasikan, atau terjebak dalam percakapan dan aktivitas yang tidak sejalan dengan nilai serta prioritas kita. Dengan kesadaran ini, kita bisa mulai mengurangi aktivitas yang tidak memberikan dampak positif
dan menggantinya dengan hal-hal yang lebih bermakna. Kita sering merasa kewalahan bukan karena terlalu banyak tugas, tetapi karena tidak tahu mana yang harus didahulukan. Matriks Eisenhower adalah alat sederhana namun kuat yang membantu membedakan antara tugas yang mendesak dan penting. Dalam matriks ini, tugas terbagi dalam 4 kategori. Pertama, tugas yang penting dan mendesak, seperti tenggat waktu pekerjaan atau keadaan darurat, harus dilakukan segera. Kedua, tugas yang penting tetapi tidak mendesak, seperti belajar keterampilan baru atau merencanakan masa depan, perlu dijadwalkan. Ketiga, tugas yang tidak penting tetapi mendesak, seperti email atau pertemuan yang bisa diwakilkan, sebaiknya didelegasikan. Terakhir, tugas yang tidak penting dan tidak mendesak, seperti menggulir media sosial tanpa tujuan atau menonton TV tanpa batas waktu, sebaiknya dihilangkan. Dengan membedakan antara tugas yang benar-benar penting dan yang hanya sekadar mendesak, kita dapat mengalokasikan energi dengan lebih efektif. Kita sering terjebak dalam kesibukan bukan karena terlalu banyak yang harus dilakukan, tetapi karena terlalu sering berkata ya pada hal-hal yang tidak perlu. Mengatakan tidak adalah keterampilan yang harus dipelajari, bukan untuk menolak segalanya, tetapi untuk melindungi ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting. Ada berbagai cara untuk menolak dengan sopan tanpa merasa bersalah. Misalnya, aku menghargai undanganmu, tetapi aku harus fokus pada prioritas lain saat ini. Atau, terima kasih sudah memikirkan aku, tetapi aku harus menolak dengan hormat. Bisa juga dengan berkata, aku ingin membantu, tetapi saat ini aku tidak bisa mengambil tanggung jawab tambahan. Mengatakan tidak bukan berarti kita tidak peduli. Justru sebaliknya, ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan waktu, energi, dan hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Hidup yang seimbang tidak terjadi begitu saja. Ia perlu dirancang dengan kesadaran. Salah satu cara terbaik untuk menyederhanakan waktu adalah dengan menggunakan teknik manajemen waktu yang efektif. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengelola waktu dengan lebih baik. Pomodoro Teknik, misalnya, menganjurkan bekerja selama 25 menit, lalu beristirahat selama 5 menit, untuk menjaga fokus dan mencegah kelelahan. Time blocking membantu dengan menjadwalkan blok waktu khusus untuk tugas tertentu, sehingga tidak terganggu oleh hal lain. Sementara itu, batching memungkinkan kita mengelompokkan tugas serupa dalam satu waktu, seperti menjawab email hanya pada jam tertentu, bukan sepanjang hari. Kunci dari jadwal yang seimbang bukan hanya tentang produktivitas, tetapi juga memastikan ada waktu untuk hal-hal yang membuat hidup lebih bermakna. Waktu bersama keluarga, refleksi diri, dan istirahat yang cukup. Waktu adalah cerminan dari kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dengan waktu kita menunjukkan apa yang kita anggap penting. Menyederhanakan waktu bukan berarti menghilangkan kesibukan sepenuhnya, tetapi memastikan bahwa kesibukan kita diarahkan pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Ketika kita mulai mengelola waktu dengan kesadaran penuh, kita tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih damai, lebih bahagia, dan lebih hadir dalam setiap momen yang kita jalani. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kesibukan tanpa arah. Saatnya menyederhanakan waktu dan menjalani hari-hari dengan lebih bermakna. Bab 5. Membangun hubungan yang bermakna. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga dengan siapa kita berbagi perjalanan ini. Hubungan yang bermakna memberi warna dalam kehidupan, menjadi tempat untuk berbagi kebahagiaan, bertumbuh bersama, dan saling mendukung di saat sulit. Namun, tidak semua hubungan membawa dampak positif. Ada yang mengangkat kita, tetapi ada pula yang justru menguras energi. Membangun hubungan yang bermakna berarti menyadari siapa yang benar-benar memberi nilai dalam hidup kita, bagaimana kita bisa menjadi sosok yang lebih hadir untuk orang lain, serta bagaimana menjaga batasan yang sehat agar hubungan tetap harmonis. Tidak semua hubungan layak dipertahankan. Beberapa mendukung pertumbuhan kita, sementara yang lain justru menghambatnya. Oleh karena itu, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah hubungan ini membuat kita merasa lebih baik atau justru lebih buruk? Apakah orang tersebut mendukung dan menghargai kita apa adanya? Dan yang paling penting, apakah kita bisa menjadi diri sendiri dalam hubungan tersebut? Seringkali,
Kita bertahan dalam hubungan hanya karena kebiasaan, rasa tidak enak, atau ketakutan akan kesendirian. Padahal, hubungan yang tidak sehat bisa menjadi beban yang menghalangi kita untuk hidup dengan lebih ringan dan bahagia. Ini bukan berarti kita harus langsung memutus hubungan yang terasa kurang baik, tetapi kita bisa mulai membatasi dampaknya. Dengan lebih selektif dalam memberikan waktu dan energi kepada orang-orang yang benar-benar membawa kebaikan, kita dapat menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih positif dan bermakna. Seringkali kita mendengar, tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Kita sibuk menunggu giliran berbicara, menyusun respons di kepala, atau bahkan terganggu oleh ponsel saat seseorang berbicara. Mendengarkan secara aktif adalah sebuah seni yang dapat mengubah hubungan secara drastis. Ini adalah bentuk penghormatan kepada orang lain, menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli dengan apa yang mereka katakan. Untuk melakukannya, kita perlu memberikan perhatian penuh dengan meletakkan ponsel, menatap mata lawan bicara, dan hadir sepenuhnya dalam percakapan. Selain itu, penting untuk tidak langsung memberikan saran atau menghakimi, karena kadang seseorang hanya butuh didengar, bukan diberi solusi. Tunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan dengan mengangguk, mengulangi poin penting, atau bertanya untuk memperjelas. Dengan cara ini, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih dalam, tetapi juga menciptakan ruang yang aman bagi orang lain untuk terbuka dan menjadi diri sendiri. Berapa kali kita berpikir bahwa kita menghargai seseorang, tetapi tidak pernah benar-benar mengungkapkannya? Kita sering menganggap orang-orang terdekat akan selalu ada, sehingga lupa menunjukkan betapa berharganya mereka bagi kita. Padahal, ungkapan apresiasi sekecil apapun bisa membuat hubungan semakin hangat dan erat. Mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil, dapat memberikan dampak yang besar. Menulis pesan atau surat yang menyampaikan betapa kita menghargai seseorang juga bisa menjadi cara sederhana, namun bermakna untuk menunjukkan kepedulian. Selain itu, tindakan kecil seperti membantu tanpa diminta atau mengingat hal-hal penting dalam hidup mereka dapat memperkuat hubungan. Saat kita mulai membiasakan diri untuk mengungkapkan rasa syukur, kita akan menyadari betapa banyak hubungan indah yang kita miliki dan betapa kaya hidup kita dengan keberadaan mereka. Seringkali kita berpikir bahwa mencintai seseorang berarti selalu berkata, "Ya, selalu ada," dan selalu memenuhi keinginan mereka. Namun, cinta sejati juga membutuhkan batasan. Tanpa batasan yang jelas, kita bisa merasa lelah, terbebani, bahkan kehilangan diri sendiri dalam hubungan. Batasan bukan tentang menjauh atau bersikap dingin, tetapi tentang memastikan bahwa hubungan berjalan dengan keseimbangan yang sehat. Belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah adalah salah satu langkah awal yang penting. Kita juga perlu mengomunikasikan kebutuhan dan ekspektasi dengan jujur, tanpa takut mengecewakan orang lain. Yang tak kalah penting, jangan sampai kita mengorbankan kesehatan mental hanya demi menyenangkan orang lain. Batasan yang sehat menciptakan ruang bagi hubungan untuk berkembang secara alami, tanpa tekanan atau beban yang tidak perlu. Dengan memahami dan menerapkan batasan yang tepat, kita dapat menjaga keseimbangan antara mencintai orang lain dan tetap menghargai diri sendiri. Hidup akan terasa lebih ringan ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung pertumbuhan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menemukan lingkaran yang selaras dengan nilai dan visi kita. Untuk membangun jaringan yang mendukung, kita bisa mulai dengan berada di lingkungan yang positif, seperti komunitas dengan minat yang sama atau kelompok yang menginspirasi. Berani membuka diri dan menjalin koneksi dengan orang baru juga dapat memperkaya perspektif kita. Selain itu, menjadi sosok yang suportif terlebih dahulu dapat menarik orang-orang yang memiliki energi serupa. Apa yang kita berikan kepada orang lain seringkali akan kembali kepada kita. Ketika dikelilingi oleh orang-orang yang positif, kita tidak hanya merasa lebih kuat, tetapi juga lebih bersemangat untuk bertumbuh dan mencapai potensi terbaik kita. Hubungan yang bermakna adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup. Mereka memberi kita dukungan, kebijaksanaan, dan rasa memiliki. Namun, hubungan yang sehat tidak terjadi begitu saja. Mereka perlu dibangun dengan kesadaran, kehadiran, dan usaha. Saat kita mulai mengevaluasi hubungan, mendengarkan lebih dalam, mengungkapkan apresiasi, menetapkan batasan,
dan membangun jaringan yang mendukung, kita tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih penuh makna. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan hubungan yang membuat kita lelah. Saatnya memilih untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang menguatkan, menginspirasi, dan benar-benar menghargai kita. Bab 6. Menyederhanakan keuangan. Uang seringkali menjadi sumber stres, ketakutan, atau bahkan kebingungan. Namun, ketika kita memahami bagaimana mengelola keuangan dengan cara yang lebih sederhana dan sadar, uang justru dapat menjadi alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Menyederhanakan keuangan bukan hanya tentang menghemat atau menabung, tetapi juga tentang menyelaraskan cara kita menggunakan uang dengan apa yang benar-benar kita hargai dalam hidup. Dengan pola pikir yang tepat, kita bisa menjadikan uang sebagai sarana untuk kebebasan, bukan sebagai beban yang mengikat. Uang bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang mendukung perjalanan hidup kita. Setiap orang memiliki nilai yang berbeda dalam cara mereka melihat dan menggunakan uang. Penting untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting dalam hidupku? Apakah uang yang kita keluarkan mencerminkan nilai dan prioritas kita? Ataukah justru uang yang mengontrol keputusan kita? Saat kita menyadari bahwa uang seharusnya bekerja untuk kita, bukan sebaliknya, kita bisa mulai menggunakannya dengan lebih bijak dan bermakna. Banyak orang menganggap anggaran sebagai sesuatu yang membatasi, padahal anggaran justru adalah alat untuk mendapatkan kebebasan finansial. Dengan anggaran yang dibuat secara sadar, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan nilai hidup kita. Langkah pertama dalam menciptakan anggaran yang sejalan dengan nilai adalah mengidentifikasi pengeluaran esensial, seperti kebutuhan dasar, tagihan, dan investasi untuk masa depan. Setelah itu, kita perlu belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan, sehingga pengeluaran kita lebih terfokus pada hal yang benar-benar penting. Selain itu, penting juga untuk mengalokasikan sebagian dari keuangan kita untuk kebahagiaan jangka panjang, seperti pengalaman berharga, perjalanan, pendidikan, atau waktu berkualitas dengan orang-orang tercinta. Dengan menerapkan anggaran yang sadar, kita akan merasa lebih tenang karena tahu bahwa setiap keputusan finansial membawa kita lebih dekat kepada kehidupan yang kita inginkan. Tanpa disadari, kita sering menghabiskan uang secara impulsif, tergoda oleh diskon, iklan, atau tekanan sosial. Kebiasaan ini dapat menguras keuangan tanpa memberikan kepuasan yang bertahan lama. Salah satu cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu adalah dengan memberi jeda sebelum membeli sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar membutuhkan ini? Jika jawabannya tidak meyakinkan, maka mungkin pembelian tersebut hanya dorongan sesaat. Mengurangi paparan iklan dan promosi juga dapat membantu kita mengendalikan keinginan belanja yang tidak perlu. Selain itu, menerapkan prinsip gunakan sebelum membeli akan mendorong kita untuk memanfaatkan apa yang sudah dimiliki sebelum mencari barang baru. Ketika kita mulai lebih sadar dalam membelanjakan uang, kita akan menyadari bahwa kepuasan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menggunakan uang dengan cara yang lebih bermakna. Tanpa tujuan yang jelas, uang mudah habis tanpa arah. Kita mungkin sibuk mencari uang, tetapi tidak benar-benar menggunakannya untuk sesuatu yang berharga. Salah satu cara terbaik untuk menyederhanakan keuangan adalah dengan menetapkan tujuan yang bermakna. Bukan sekadar menabung tanpa arah, tetapi menabung untuk sesuatu yang benar-benar penting bagi kita. Misalnya, menabung untuk perjalanan yang memberi pengalaman berharga akan lebih memuaskan dibanding sekadar membeli barang yang cepat kehilangan makna. Mempersiapkan dana darurat juga dapat memberikan rasa aman dan ketenangan, sementara berinvestasi dalam pendidikan atau keterampilan akan membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita akan lebih bijak dalam mengelola uang, karena setiap keputusan keuangan akan membawa kita lebih dekat kepada kehidupan yang kita impikan. Di dunia yang sering mengukur kesuksesan dari barang yang kita miliki, hidup sederhana bisa terasa seperti langkah mundur. Namun, kenyataannya, hidup di bawah kemampuan justru memberikan kebebasan yang luar biasa. Hidup lebih sederhana secara finansial dapat mengurangi stres, karena kita tidak terbebani oleh utang
atau tekanan untuk selalu memiliki lebih banyak. Selain itu, hidup di bawah kemampuan memberikan fleksibilitas lebih untuk mengejar apa yang benar-benar bermakna dalam hidup. Dengan membelanjakan uang secara lebih bijaksana, kita juga dapat menabung dan berinvestasi untuk masa depan tanpa merasa terjebak dalam siklus konsumsi yang tiada akhir. Hidup sederhana bukan berarti mengorbankan kebahagiaan, tetapi justru memastikan bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada kepemilikan materi. Menyederhanakan keuangan bukan tentang hidup dalam keterbatasan, melainkan tentang menciptakan ruang bagi apa yang benar-benar penting. Ketika kita memahami nilai uang, mengelolanya dengan sadar, dan membelanjakannya sesuai dengan prioritas hidup kita, kita akan merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Uang yang digunakan dengan bijak tidak hanya membawa ketenangan finansial, tetapi juga memberi kita kendali atas hidup kita sendiri. Saatnya berhenti mengejar lebih banyak dan mulai mengelola apa yang sudah kita miliki dengan lebih baik. Bab 7. Fokus pada tujuan yang bermakna. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa semakin banyak tujuan yang kita miliki, semakin sukses kita. Namun, kenyataannya, terlalu banyak tujuan justru bisa menjadi beban. Kita kehilangan arah, terbebani oleh ekspektasi, dan akhirnya kehilangan esensi dari apa yang benar-benar penting. Fokus pada tujuan yang bermakna bukan tentang melakukan segalanya, melainkan tentang memilih dengan bijak apa yang layak untuk diperjuangkan. Ini adalah seni menyederhanakan ambisi agar setiap langkah yang diambil membawa kita lebih dekat kepada kehidupan yang kita inginkan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering tergoda untuk menetapkan banyak tujuan sekaligus, karier yang sukses, tubuh yang ideal, hubungan yang sempurna, keuangan yang stabil, dan berbagai pencapaian lainnya. Sayangnya, ketika kita mencoba mengejar semuanya, kita justru tidak bisa benar-benar fokus pada satu hal pun. Fenomena ini dikenal sebagai analisis paralisis. Keadaan di mana terlalu banyak pilihan justru membuat kita sulit untuk mengambil tindakan. Kita menjadi sibuk membuat rencana, tetapi tidak pernah benar-benar melangkah. Atau kita melangkah ke terlalu banyak arah sekaligus, hanya untuk akhirnya merasa lelah dan kehilangan motivasi. Daripada terjebak dalam siklus ini, kita perlu belajar menyaring apa yang benar-benar penting dan mengarahkan energi pada hal-hal yang memiliki dampak terbesar dalam hidup kita. Tidak semua tujuan diciptakan sama. Ada yang sekadar mengikuti tren atau ekspektasi sosial, dan ada yang benar-benar tumbuh dari dalam diri kita. Tujuan yang terakhir inilah yang membawa makna sejati. Untuk menemukan apa yang benar-benar penting, tanyakan pada diri sendiri, jika aku hanya bisa mencapai satu hal dalam hidup ini, apa yang benar-benar berarti bagiku? Lalu, renungkan apakah tujuan itu berasal dari keinginan pribadi atau hanya sekadar tekanan dari lingkungan. Selain itu, pertimbangkan bagaimana pencapaian tersebut akan membuat hidup lebih baik dan lebih bermakna. Salah satu latihan yang efektif untuk menemukan tujuan yang paling penting adalah teknik 5 mengapa. Mulailah dengan menuliskan tujuan yang ingin dicapai, lalu tanyakan mengapa 5 kali untuk menggali alasan yang lebih dalam. Jika jawaban akhirnya masih terasa dangkal atau tidak menggugah semangat, mungkin itu bukan tujuan yang benar-benar bermakna bagi kita. Banyak orang gagal mencapai tujuan bukan karena kurangnya motivasi, tetapi karena mereka tidak memiliki rencana yang jelas. Tujuan yang terlalu besar dan abstrak terasa menakutkan, sehingga seringkali ditunda atau bahkan ditinggalkan. Cara terbaik untuk mengatasi ini adalah dengan memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dijalankan. Prinsip Kaizen, perbaikan kecil dan konsisten setiap hari, akan membawa hasil besar dalam jangka panjang. Untuk itu, mulailah dengan langkah pertama yang paling mudah tanpa menunggu waktu yang sempurna. Pastikan tujuan yang dibuat menggunakan metode SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Selain itu, fokuslah pada proses, bukan hanya hasil akhir. Nikmati perjalanan dan rayakan setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Ketika tujuan dipecah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, kita akan merasa lebih mudah untuk bergerak maju, tanpa terbebani oleh besarnya tugas yang harus diselesaikan. Motivasi tidak selalu konstan. Ada hari-hari ketika kita merasa bersemangat,
Tetapi ada juga saat-saat di mana kita merasa ragu dan ingin menyerah. Inilah mengapa penting untuk membangun sistem yang menjaga kita tetap fokus, meskipun semangat sedang menurun. Untuk mempertahankan motivasi dalam jangka panjang, temukan alasan yang lebih dalam di balik setiap tujuan. Ketika kita memiliki alasan yang kuat, kita akan lebih tahan terhadap rintangan. Buatlah ritual kecil, seperti menuliskan tujuan setiap pagi, atau membaca afirmasi yang mengingatkan kita akan visi jangka panjang. Selain itu, kelilingi diri dengan lingkungan yang mendukung, karena orang-orang di sekitar kita memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana kita bertindak. Namun, lebih dari sekadar motivasi, disiplin dan konsistensi adalah kunci utama. Jangan menunggu untuk merasa termotivasi sebelum bertindak, lakukan saja, dan motivasi akan mengikuti seiring dengan terbentuknya kebiasaan yang kuat. Tidak ada yang tetap di dunia ini, termasuk kita dan tujuan kita. Apa yang dulu terasa penting, mungkin sekarang tidak lagi relevan. Itulah mengapa fleksibilitas dalam menetapkan tujuan adalah kunci untuk tetap selaras dengan kehidupan. Terkadang, perubahan dalam hidup membuat kita harus mengubah arah. Ini bukan kegagalan, tetapi tanda bahwa kita tumbuh dan berkembang. Jangan takut untuk meninjau kembali tujuan yang telah ditetapkan dan menyesuaikannya sesuai dengan keadaan serta pemahaman baru yang kita miliki. Bersikap terbuka terhadap perubahan bukan berarti kehilangan fokus, melainkan memastikan bahwa tujuan kita selalu selaras dengan versi terbaik dari diri kita di setiap fase kehidupan. Fokus pada tujuan yang bermakna bukan tentang memiliki lebih banyak ambisi, melainkan tentang memilih dengan bijak apa yang benar-benar berharga. Ketika kita mengurangi gangguan, menyederhanakan tujuan, dan mengambil langkah-langkah nyata, kita tidak hanya akan merasa lebih ringan, tetapi juga lebih dekat dengan kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Jangan terjebak dalam kesibukan yang tidak bermakna. Pilihlah dengan sadar, bertindak dengan penuh kesadaran, dan biarkan perjalanan menuju tujuan menjadi bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Bab 8. Merangkul kebebasan. Kebebasan sejati bukan sekadar kemampuan untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai dan keyakinan kita sendiri. Dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi, norma, dan opini, menemukan kebebasan batin adalah perjalanan yang menuntut keberanian. Kita seringkali terjebak dalam definisi kehidupan yang ditentukan oleh orang lain, tentang siapa kita seharusnya menjadi, bagaimana kita harus hidup, dan apa yang harus kita capai. Merangkul kebebasan berarti melepaskan belenggu yang mengikat kita secara tak kasat mata. Ini adalah keputusan sadar untuk hidup dengan autentisitas, bukan berdasarkan harapan eksternal, melainkan berdasarkan apa yang benar-benar bermakna bagi diri kita sendiri. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengikuti aturan yang tidak selalu berasal dari diri kita sendiri. Kita diberi peta kehidupan yang tampaknya sudah ditentukan. Sekolah yang bagus, pekerjaan yang bergengsi, pernikahan yang sempurna, dan pencapaian yang sesuai standar masyarakat. Tanpa disadari, kita mulai menjalani hidup untuk memenuhi ekspektasi ini, bahkan jika hati kita merindukan sesuatu yang lain. Tekanan sosial bisa sangat halus, namun kuat. Kita merasa harus selalu tampak berhasil, memiliki hal-hal tertentu agar dianggap berhasil, atau berperilaku sesuai dengan standar tertentu agar diterima. Namun, apakah semua itu benar-benar mencerminkan apa yang kita inginkan? Langkah pertama dalam merangkul kebebasan adalah menyadari bagaimana ekspektasi sosial memengaruhi keputusan kita. Bertanyalah pada diri sendiri, apakah pilihan yang diambil benar-benar datang dari keinginan pribadi atau sekadar ketakutan akan penilaian orang lain? Apakah jalan yang sedang ditempuh membawa kebahagiaan sejati atau hanya sekadar memenuhi standar sosial? Jika tidak ada yang menilai atau menghakimi, bagaimana kita ingin menjalani hidup? Kesadaran akan tekanan sosial memberi kita ruang untuk mulai memilih dengan lebih sadar. Bukan karena kewajiban, tetapi karena keinginan yang murni dari dalam diri. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang bisa didefinisikan oleh orang lain. Apa yang bagi seseorang merupakan pencapaian luar biasa, bisa jadi tidak berarti bagi orang lain. Oleh karena itu, kita harus berani mendefinisikan kesuksesan menurut standar kita sendiri. Kesuksesan sejati adalah ketika kita hidup dengan kejelasan dan keselarasan.
Ini bukan tentang pencapaian eksternal semata, tetapi tentang bagaimana kita merasa dalam menjalani kehidupan kita. Cobalah untuk merenungkan apa yang benar-benar membawa kepuasan dan makna dalam hidup. Jika uang dan opini orang lain tidak menjadi faktor, bagaimana cara terbaik untuk hidup? Apa yang ingin kita ciptakan atau kontribusikan dalam kehidupan ini? Dengan mendefinisikan kesuksesan sendiri, kita dapat berhenti mengejar sesuatu yang tidak benar-benar kita inginkan, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan mulai membangun kehidupan yang benar-benar terasa milik kita. Salah satu hambatan terbesar dalam merangkul kebebasan adalah rasa takut. Takut akan kegagalan, takut tidak diterima, takut membuat keputusan yang salah. Ditambah lagi, rasa bersalah seringkali muncul ketika kita mulai memilih jalan yang berbeda dari yang diharapkan oleh orang lain. FOMO, fear of missing out, adalah bentuk lain dari ketakutan yang bisa menghambat kita. Kekhawatiran akan kehilangan peluang, tertinggal dari orang lain, atau membuat keputusan yang akan disesali seringkali menjadi bayangan yang membatasi langkah kita. Padahal, tidak ada satu jalan yang benar dalam hidup ini. Setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing, dan tidak semua hal harus kita alami atau miliki. Mengatasi rasa takut dan rasa bersalah memerlukan keberanian untuk berdiri teguh dalam pilihan kita. Kita harus menyadari bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang, dan itu tidak masalah. Pilihan yang sesuai dengan hati akan selalu lebih berharga daripada sekadar mengikuti harapan orang lain. Selain itu, perlu dipahami bahwa tidak ada keputusan yang benar atau salah, melainkan hanya keputusan yang membawa pelajaran berharga. Hidup autentik berarti hidup dengan kejujuran, tanpa harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kita. Ini berarti berani menampilkan siapa diri kita sebenarnya, bahkan jika itu berarti berbeda dari mayoritas. Saat kita hidup dengan autentisitas, kita mulai merasakan kedamaian yang mendalam. Tidak lagi ada beban untuk selalu menyenangkan orang lain atau membuktikan sesuatu. Kita menjadi lebih selaras dengan diri sendiri, dan dengan itu, kebahagiaan yang lebih tulus pun muncul. Untuk mulai hidup lebih autentik, kita perlu jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar kita inginkan. Jangan takut mengakui impian, keinginan, dan batasan kita. Kita juga harus berani mengatakan tidak ketika sesuatu tidak sejalan dengan nilai dan tujuan hidup kita. Selain itu, mengekspresikan diri dengan cara yang unik, entah melalui seni, gaya hidup, pekerjaan, atau cara berbicara, adalah langkah penting dalam menunjukkan siapa diri kita sebenarnya tanpa topeng. Ketika kita memilih untuk hidup dengan lebih bebas, tidak semua orang akan setuju dengan pilihan kita. Kritik, penolakan, dan keraguan dari orang lain bisa muncul. Namun, justru disinilah kita diuji. Apakah kita akan tetap teguh atau goyah karena pendapat orang lain? Ketahanan dan kepercayaan diri adalah fondasi untuk menjalani kehidupan yang bebas. Ini bukan berarti kita tidak pernah meragukan diri sendiri, tetapi kita belajar untuk tidak menjadikan keraguan itu sebagai penghalang. Salah satu cara untuk membangun ketahanan adalah dengan berpegang pada nilai-nilai yang diyakini. Ketika kita jelas tentang prinsip hidup kita tidak mudah terombang-ambing oleh opini orang lain. Selain itu, kegagalan seharusnya tidak dianggap sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang kita inginkan. Lingkungan yang positif juga sangat membantu dalam menjaga kepercayaan diri. Karena dikelilingi oleh orang-orang, merangkul kebebasan adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian, tetapi hasilnya luar biasa. Hidup yang lebih ringan, lebih otentik, dan lebih bermakna. Kebebasan sejati bukanlah tentang menghindari tanggung jawab atau menentang norma hanya demi berbeda. Ini tentang membangun kehidupan yang benar-benar sesuai dengan siapa kita, tanpa rasa takut, tanpa beban ekspektasi yang tidak perlu. Berani memilih jalan sendiri, meskipun itu berarti melawan arus. Sebab pada akhirnya, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita benar-benar hidup sebagai diri kita sendiri. Bab 9. Hidup dengan penuh kesadaran. Kehidupan modern seringkali bergerak begitu cepat hingga kita kehilangan momen-momen berharga. Hari-hari berlalu dalam kesibukan, pikiran melompat dari satu hal ke hal lain, sementara tubuh hanya mengikuti arus tanpa benar-benar hadir. Dalam kondisi ini,
hidup bisa terasa hampa, sekadar rutinitas tanpa makna yang jelas. Namun, ada cara lain untuk menjalani kehidupan, sebuah cara yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih bermakna. Hidup dengan penuh kesadaran. Hidup dengan kesadaran berarti tidak lagi menjalani hari secara otomatis, tetapi dengan perhatian penuh terhadap apa yang sedang terjadi, baik di dalam diri maupun di sekitar kita. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam setiap momen, setiap tindakan memiliki arti, setiap pengalaman terasa lebih kaya, dan kebahagiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang hadir di sini dan sekarang. Minimalisme bukan sekadar tentang memiliki lebih sedikit barang, tetapi lebih kepada memastikan bahwa setiap aspek dalam hidup benar-benar memiliki nilai dan makna. Dalam dunia yang dipenuhi kebisingan dan distraksi, kita perlu belajar memilih dengan sadar, tidak hanya dalam hal kepemilikan, tetapi juga dalam pikiran, hubungan, dan aktivitas yang kita jalani. Setiap kali dihadapkan pada pilihan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting bagiku? Jika sesuatu tidak memberi nilai dalam kehidupan, tetapi justru menguras energi, mungkin sudah waktunya untuk melepaskannya. Dengan membebaskan diri dari yang tidak perlu, hidup menjadi lebih sederhana, tetapi jauh lebih kaya. Kesadaran bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, melainkan sesuatu yang dibangun melalui kebiasaan sehari-hari. Salah satu cara untuk menjalani hidup dengan lebih disengaja adalah dengan menciptakan rutinitas pagi yang menenangkan. Memulai hari dengan kesadaran, seperti duduk diam sejenak, bernapas dalam-dalam, atau menuliskan niat untuk hari itu, membantu membentuk pola pikir yang lebih fokus dan damai. Di penghujung hari, refleksi harian menjadi momen penting untuk mengevaluasi bagaimana kita menjalani hidup. Apakah kita benar-benar hadir dalam setiap momen, atau hanya menjalani hari tanpa arah? Selain itu, membatasi distraksi, seperti mengurangi media sosial atau konsumsi berita yang tidak perlu, memungkinkan kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, kita menyadari bahwa kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi tentang seberapa dalam kita mengalami setiap momen. Banyak orang menghabiskan hidup mereka dengan memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan tanpa benar-benar hidup di saat ini. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Kesadaran penuh berarti benar-benar hadir dalam setiap momen, entah saat berbicara dengan seseorang, menikmati makanan, atau sekadar berjalan di bawah sinar matahari. Latihan sederhana seperti menyadari napas saat merasa cemas, mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh tanpa terburu-buru merespons, atau menikmati setiap tegukan teh dengan penuh perhatian, membantu kita merasakan kedalaman hidup yang sebelumnya tidak kita sadari. Ketika kita melatih kehadiran, kita menyadari bahwa kehidupan yang kita cari sebenarnya selalu ada di sini. Kita hanya perlu memperhatikannya. Hidup dengan kesadaran bukan berarti kita akan terbebas dari tantangan. Akan ada saat-saat ketika kita kembali ke kebiasaan lama, terjebak dalam pikiran negatif, tergesa-gesa, atau teralihkan oleh dunia luar. Namun, yang terpenting bukanlah kesempurnaan, melainkan komitmen untuk selalu kembali ke jalan yang telah kita pilih. Saat menghadapi kemunduran, ingatkan diri sendiri bahwa kesadaran bukan tentang tidak pernah tersesat, tetapi tentang selalu kembali. Setiap saat adalah kesempatan baru untuk memulai kembali. Kita tidak harus melakukan semuanya dengan sempurna. Yang terpenting adalah memiliki niat yang tulus untuk menjalani hidup dengan lebih sadar. Dengan menghadapi tantangan dengan kelembutan pada diri sendiri, kita memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana kita terus kembali ke kehidupan yang lebih sadar, berulang kali. Apa yang membuat hidup benar-benar bermakna? Jawabannya tidak ditemukan di luar diri kita, melainkan dalam cara kita menjalani setiap momen. Hidup yang bermakna bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi seberapa dalam kita mengalami, mencintai, dan hadir dalam setiap detiknya. Ketika kita hidup dengan kesadaran, kita mulai lebih menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya kita anggap biasa. Kita merasa lebih damai, tidak lagi dikejar oleh ketakutan atau penyesalan. Kita memahami bahwa kebahagiaan tidak terletak pada apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi dalam bagaimana kita mengalami kehidupan saat ini.
Tidak perlu menunggu sesuatu terjadi untuk mulai menikmati hidup. Kita bisa memilih untuk hadir, sekarang juga. Hidup dengan penuh kesadaran bukanlah konsep yang abstrak, melainkan sebuah pengalaman yang nyata. Ini adalah cara untuk menjalani kehidupan dengan kedalaman, kehadiran, dan makna. Dengan melepaskan yang tidak perlu, menyadari setiap momen, dan tetap kembali ke jalan ini meskipun ada tantangan, kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah jauh. Ia selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan. Mulailah sekarang. Rasakan napasmu. Perhatikan sekelilingmu. Hadir sepenuhnya, karena disinilah kehidupan yang sesungguhnya. Bab 10. Transformasi menuju hidup yang lebih ringan. Perjalanan menuju hidup yang lebih ringan bukan sekadar tentang merapikan rumah atau mengurangi beban, tetapi tentang perubahan mendalam dalam cara kita memandang kehidupan. Ini adalah perjalanan menuju kebebasan, bukan hanya dari benda-benda yang berlebihan, tetapi juga dari beban emosional, ekspektasi yang tidak perlu, dan kebiasaan yang tidak lagi melayani kita. Di titik ini, kita telah melewati begitu banyak hal. Kita telah belajar memilih dengan lebih sadar, merangkul kesederhanaan, dan menemukan makna di dalamnya. Namun, transformasi sejati bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang yang terus berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, di bab terakhir ini, kita akan merenungkan perjalanan yang telah kita lalui, menemukan cara untuk menjaga momentum, dan memahami bagaimana perubahan yang kita buat dapat memberikan dampak yang lebih luas, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Setiap perjalanan memiliki titik awal, tantangan di sepanjang jalan, dan momen-momen pertumbuhan yang membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sebenarnya. Dalam perjalanan ini, kita telah menyadari bahwa kepemilikan berlebih tidak selalu membawa kebahagiaan. Kita telah memahami bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup terbatas, melainkan hidup yang lebih bebas dan penuh makna. Kita juga telah melepaskan hal-hal yang tidak lagi kita perlukan, baik secara fisik maupun emosional, dan akhirnya merasakan ringan yang sesungguhnya. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apa perubahan terbesar yang telah aku rasakan dalam perjalanan ini? Apa yang telah aku lepaskan, dan bagaimana itu membebaskanku? Bagaimana hidupku terasa berbeda sekarang dibandingkan saat aku memulai perjalanan ini? Refleksi ini penting karena membantu kita melihat seberapa jauh kita telah melangkah. Dengan menyadari perubahan yang telah terjadi, kita semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang layak untuk terus dijalani. Setelah melakukan perubahan besar dalam hidup, tantangan selanjutnya adalah mempertahankan kebiasaan baru agar tidak kembali ke pola lama. Hidup dengan lebih ringan adalah sebuah praktik, bukan sekadar keputusan sesaat. Untuk menjaga momentum, kita perlu terus melakukan evaluasi berkala. Jadikan kebiasaan untuk mengecek kembali barang, komitmen, dan kebiasaan yang kita miliki dengan bertanya, apakah ini masih memberikan nilai dalam hidupku? Selain itu, menetapkan niat yang jelas, setiap hari dapat membantu kita tetap pada jalur yang benar. Bangun dengan kesadaran bahwa kita memilih kehidupan yang sederhana dan bermakna. Tidak hanya lingkungan yang perlu disederhanakan, tetapi juga pikiran kita. Mengurangi overthinking, menghindari kekhawatiran yang tidak perlu, dan fokus pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah langkah penting dalam perjalanan ini. Momentum tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibangun melalui kesadaran yang terus-menerus. Ketika kita menjalani hidup dengan lebih ringan, orang-orang di sekitar kita mulai menyadari perubahan yang terjadi. Mereka mungkin melihat ketenangan dalam diri kita, cara kita menghadapi hidup dengan lebih sederhana, atau bagaimana kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kita tidak perlu memaksakan cara hidup ini pada orang lain. Sebaliknya, kita bisa menjadi contoh yang menginspirasi dengan membiarkan orang lain melihat kebebasan yang kita rasakan. Kesederhanaan memberi kita lebih banyak ruang untuk hal-hal yang bermakna, dan itu dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan berbagi pengalaman kita dengan tulus, bukan untuk menggurui, tetapi untuk menginspirasi, kita dapat membantu mereka melihat manfaat dari hidup yang lebih ringan. Terkadang, perubahan kecil yang kita buat dalam hidup kita bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan orang lain. Hidup tidak statis,
kita akan terus mengalami perubahan dalam pekerjaan, hubungan, impian, dan keadaan. Maka, penting untuk tidak menganggap kesederhanaan sebagai sesuatu yang kaku. Fleksibilitas adalah kunci dalam perjalanan ini. Hidup sederhana bagi kita 5 tahun lalu mungkin berbeda dari apa yang kita butuhkan sekarang. Terkadang, kita perlu menambah sesuatu dalam hidup, bukan selalu menguranginya. Yang terpenting bukanlah jumlah barang yang kita miliki, tetapi apakah hidup kita masih selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini. Jangan takut untuk menyesuaikan perjalanan ini sesuai dengan fase hidup yang sedang kita jalani. Kesederhanaan bukan tentang aturan kaku, tetapi tentang menjalani hidup dengan lebih sadar dan bermakna. Saat kita tumbuh dan berkembang, biarkan prinsip hidup sederhana juga berkembang bersama kita. Pada akhirnya, apa yang ingin kita tinggalkan dalam hidup ini? Kita sering berpikir bahwa warisan harus berupa sesuatu yang besar, nama yang dikenang, harta yang diwariskan, atau pencapaian luar biasa. Tetapi sesungguhnya, warisan bisa sesederhana bagaimana kita menjalani hidup kita setiap hari. Warisan yang bermakna bukanlah tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi tentang dampak yang kita buat dalam kehidupan orang lain. Apakah kita telah menginspirasi orang lain untuk hidup dengan lebih sadar? Apakah kita telah menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang benar-benar berarti? Apakah kita telah menciptakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan kebebasan? Jika jawabannya ya, maka kita telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar materi. Kita telah meninggalkan jejak kebaikan, kebijaksanaan, dan ketulusan. Perjalanan ini bukan tentang mencapai tujuan akhir, karena hidup itu sendiri adalah perjalanan tanpa akhir. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kesadaran. Bukan tentang seberapa banyak yang kita lepaskan, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk hidup. Kini, kita telah memahami bahwa hidup yang lebih ringan bukan sekadar tentang memiliki lebih sedikit, tetapi tentang mengalami lebih banyak. Lebih banyak kedamaian, lebih banyak kehadiran, lebih banyak makna. Hidup yang lebih ringan adalah hadiah yang kita berikan kepada diri sendiri. Ini adalah ruang yang kita ciptakan untuk kebebasan, untuk mencintai lebih dalam, untuk benar-benar hadir dalam setiap momen. Dan yang terpenting, ini adalah perjalanan yang selalu bisa kita mulai kembali. Jadi, jika suatu hari nanti kita merasa tersesat, jika kita mulai terbebani lagi oleh hal-hal yang tidak penting, ingatkan diri kita selalu bisa kembali, selalu bisa memilih ulang, selalu bisa hidup dengan lebih ringan. Kesimpulan, minimalisme bukan sekadar tindakan merapikan ruang atau mengurangi kepemilikan, tetapi sebuah cara hidup yang mengundang kejelasan, ketenangan, dan makna yang lebih dalam. Dalam perjalanan ini, kita telah belajar bahwa dengan menghilangkan kebisingan, menyederhanakan pilihan, dan hidup selaras dengan nilai-nilai sejati, kita dapat menemukan kebebasan yang sesungguhnya, bebas dari tekanan ekspektasi, beban yang tidak perlu, dan ilusi bahwa lebih banyak selalu berarti lebih baik. Namun, minimalisme bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan tanpa akhir menuju kehidupan yang lebih sadar dan berharga. Setiap hari adalah undangan untuk kembali kepada esensi, untuk memilih dengan sengaja, dan untuk menciptakan ruang bagi hal-hal yang benar-benar bermakna. Dengan langkah ringan, kita melangkah maju, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitar kita, menjadi sumber inspirasi, ketenangan, dan perubahan. Pada akhirnya, hidup yang kita bangun bukanlah tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi tentang seberapa dalam kita mengalami, mencintai, dan memberi. Dengan kesadaran yang lebih tajam dan hati yang lebih lapang, kita merangkul hari ini dengan kehadiran penuh, karena di sanalah kebahagiaan sejati ditemukan.